Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang bukanya di sore hari maupun malam hari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum pidana 2. Kayaknya kalau tidak salah kita sudah sampai ke konkursus idealis, perbuatan berlanjut, dan sekarang kita akan melanjutkan ke konkursus realis ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang konkursus realis. Coba disiapkan dulu saudara sebelum membahas, sebelum melihat video pembelajaran ini, maka siapkan KUHP dan juga hukum pidana 2-nya. Oke, begini kawan-kawan. Konkursus realis seperti kemarin sudah kita bicarakan adalah satu orang melakukan banyak suatu tindak pidana, gitu ya. Jadi orang itu melakukan banyak tindak pidana. Sebagai contoh kemarin jelas hari Senin melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Hari Rabu melakukan perkosaan. Hari Kamis melakukan penganiayaan. Hari Sabtu melakukan perampokan mungkin. Nah, ini semua ternyata ada banyak suatu tindak pidana. Nah, bagaimana pidananya? Nah, untuk konkursus realis, saudara bisa buka di dalam pasal 65 KUHP. Jelas pidananya di sana, modelnya sudah jelas. Jadi bukan dijumlah-jumlahkan langsung, bukan. Seumpama pembunuhan 15 tahun, ditambah dengan perkosaan 12 tahun, sehingga total berapa? 27 sudah. Terus ditambah pencurian, berapa tahun? 5 tahun, berarti ada 32. Terus tambah lagi apa? Terus sampai 100 tahun seumpama. Ini tidak begitu modelnya. Tapi bagaimana? Untuk konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Ingat ya, pidana pokok sejenis. Pidana pokok sejenis itu contohnya bagaimana? Ya pidana pokoknya sejenis, contoh penjara semua. Satunya penjara 5 tahun, satunya penjara 15 tahun, satunya penjara 10 tahun, satunya penjara 4 tahun. Gitu ya. Kalau itu jenisnya sama, pidana pokok sejenis, maka berlaku pasal 65. Ya. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Lihat, saudara lihat pasal 65. Bagaimana satu pidana itu? Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, gitu ya. Tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah 1/3. Jadi maksimumnya adalah dicari pidana terberat. Dan ini namanya, kalau saudara lihat di dalam bukunya Profesor Bardhangawi Arif ini disebut sebagai absorpsi dipertajam. Saudara coba lihat saja. Ya. Kalau saya sih di halaman 112, kalau saudara bukunya mungkin cetakan baru beda. Jadi namanya absorpsi dipertajam, gitu ya. Oke, jadi cari maksimum terberat ditambah 1/3. Nah, kemudian yang kedua, untuk konkursus realis berupa kejahatan. Nah, ini jadi konkursus realis itu modelnya banyak. Cara pemidanaannya banyak, tidak hanya satu. Nah, sekarang kita akan lihat case atau kasus keadaan kasus yang kedua seumpama. Untuk konkursus realis berupa kejahatan, sama masih kejahatan ya, diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Tidak sejenis ini. Berarti mungkin antara penjara satunya kurungan, penjara lagi, kurungan lagi ya, begitu ya. Yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan.
dijatuhkan semua, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Nah, untuk menjelaskan ini memang, nah ini contohnya adalah ini namanya sistem kumulasi diperlunak karena apa namanya beda, karena beda maka harus karena pidana pokoknya beda maka harus dijatuhkan masing-masing. Tapi tidak boleh tetap pidana terberat tambah sepertiga itu menjadi apa namanya menjadi patokan. Oke, contohnya begini, saudara bisa lihat di dalam bukunya Prof. Barga itu ada. A melakukan 2 jenis kejahatan. A melakukan 2 jenis kejahatan. Masing-masing kejahatan masing-masingnya diancam dengan 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan terdiri dari apa? 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Sekarang dari mana kok begitu? Kita harus tahu akhirnya. Di sini kan ada 2 tahun dan 9 bulan kurungan. Nah, kira-kira kalau 2 tahun dan 9 bulan kurungan itu maksimalnya berapa? Nah, ini kita akan cek saja kalau begitu. Kita akan lihat. Kalau ini 9, ya kan? Kalau ini kita lihat, di sini adalah 9, ya kan? Sebentar. Oke lah, coba saudara lihat saja. Ini ada yang tidak pas di dalam ini. Saudara lihat saja. Lihat di dalam bukunya Profesor Barda. Ya, di sini kan jelas itu. Nah, di sini akan ada yang namanya 9 tahun, gitu ya. Nah, 9 tahun ini kan sepertiganya berapa? Sepertiga dari 9 tahun. Sepertiga dari 9 tahun ini berapa, coba? Ini kan sama dengan, kalau sepertiga dari 9 tahun, mohon maaf, ini kan 2 tahun, mohon maaf, 2 tahun. Nah, sepertiga dari 2 tahun, itu kan sama dengan sepertiga dari 2 tahun kan 24 bulan. 24 bulan dibagi 3 berarti kan 8 bulan. Jadi pidananya itu kan tidak boleh lebih dari 2 tahun 8 bulan. Ini ya, ini maksimalnya. Nah, karena ini ada 2 tahun, ternyata jenis kejahatannya adalah 2 tahun dan 9 bulan kurungan, maka dijatuhkan semuanya. Oleh karena itu, 2 tahun 8 bulan ini dijadikan penjara dan dijadikan bulan. Oleh karena itu, 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Pak, kenapa kok ini 2 tahunnya penjara? Bukan 2 tahun. Mungkin pembagiannya kok tidak modelnya 2,5 tahun penjara dan 3 bulan kurungan. Ingat,
Ingat bahwa ini penjaranya saja. Jadi kalau 2 tahun 8 bulan penjara itu pasti lebih berat dari 2 tahun 9 bulan kurungan, gitu kan? Nah, oleh karena itu tidak lebih berat dari 2 tahun 9 bulan kurungan itu ya ini dibagi 2 tahun 8 bulan kurungan, gitu ya. Makanya pembagiannya demikian, penjaranya dimaksimalkan 2 tahun. Penjaranya dimaksimalkan 2 tahun. Bagaimana Pak, apakah penjaranya boleh di bawahnya? Nah, kita kan pertanyaannya adalah berapa maksimal yang dapat dijatuhkan. Makanya ya 2 tahun maksimalnya. Demikian ya. Oke. Kalau belum paham yang ini nanti bisa lihat lagi dalam bukunya Prof. Barda. Ini memang harus. Oke. Selanjutnya, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Kalau tadi kan agak lumayan enak karena satunya penjara, satunya kurungan. Sekarang persoalannya adalah ada yang satunya itu adalah apa ini? Malah ada yang satunya itu mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Kita lihat lagi. Coba. Mana tadi? Aduh, nah ini ya. Nah sekarang, bagaimana bila A itu 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 6 bulan dan Rp1.000? Nah ini beda pendapat. Menurut Noyon, karena ini adalah penjara dan juga denda, menurut Noyon maka dijatuhkan semuanya saja, jadi 6 bulan penjara dan Rp1.000 begitu. Ini menurut Noyon. Berbeda menurut Blok. Kalau menurut Blok, gitu ya. Kalau menurut Blok, pidana denda dijatuhkan dulu. Jadi pidana denda dijadikan dulu, mohon maaf, pidana denda dijadikan dulu pidana kurungan pengganti denda, yaitu maksimum 6 bulan, ya kan? Maksimum pidana untuk 2 jenis kejahatan itu adalah 6 tahun, ya 6 bulan penjara, mohon maaf, plus sepertiga dari 6 bulan, yaitu ada 8 bulan. Itu maksimumnya 8 bulan. Oke. Ingat, ini kan hanya kita bicara tentang maksimum. Jadi prinsipnya adalah menurut Blok semua pidana yang ada, baik itu yang 6 bulan, prinsipnya adalah baik itu yang 6 bulan maupun yang denda Rp1.000 ini semua harus dijatuhkan. Nah, pertanyaannya, lah berapa penjatuhannya? Nah, oke. Semua harus dijatuhkan, tapi maksimal pidananya tidak boleh melebihi 6 bulan penjara ditambah sepertiga dari 6 bulan. 6 bulan penjara itu adalah ditambah sepertiga dari 6 bulan itu adalah 8 bulan. Nah, terus pertanyaannya, nah ini mau menjatuhkan dendanya juga, tapi maksimumnya kok pakainya bulan semua, kan lumayan susah ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah pidana dendanya nanti dijadikan pidana kurungan pengganti denda. Oke, karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka 8 bulan ini dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan.
Kenapa kok harus 6 bulan penjara? Karena maksimal di sini tadi penjara adalah 6 bulan. Diambil saja 6 bulan penjara. Nah, sisanya adalah 2 bulan kurungan. Nah, 2 bulan kurungan pengganti denda ini kita jadikan sebagai denda. Bagaimana caranya? Saudara bisa melihat di dalam halaman 114 ini. Coba kita lihat. Nah, dengan demikian maka 60 per 134 dikali 1000 sama dengan 447 rupiah. 447,6 rupiah ini ya. Nah, ini. Nah, dari mana sebenarnya nilai ini? Sebenarnya kalau kita lihat nilai ini itu posisinya adalah begini. Jadi 134 itu kan 134 itu sebenarnya adalah ini dari dengan telah adanya perubahan pidana denda. Saudara lihat bukunya Profesor Barda ini. 1 hari kurungan pengganti denda dihitung sama dengan 7,5 rupiah. Jadi untuk denda Rp 1000 kurungan pengganti dendanya adalah 134. Coba sekarang saudara bisa lihat 1000 dibagi 7,5 rupiah. Nah, coba saudara lihat saja. Ini karena agak lumayan repot. Kalau saudara mau pakai bantuan kalkulator, mungkin dipersilakan saja. 1000 dibagi 7, jadi kan yang namanya denda kan 1000, sedangkan 1 hari sama dengan 7,5 itu ya, 7,5. Nah, kalau demikian berarti 1000 dibagi 7,5 sama dengan berapa? 134. Oke. Jadi ini dendanya 134. Oke, nah sekarang ini kan posisinya. Nah, kalau demikian kita akan lihat kurungan pengganti dendanya bagaimana. Nah, kalau ini 2 bulan, maka langsung 60 hari per 134 dikali 1000. Sama dengan berapa? Sama dengan 447,76. Cara perhitungannya begini. Sehingga maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan penjara, 6 bulan penjara ditambah 447 rupiah, ya. Jadi 6 bulan penjara ditambah 447 rupiah. Oke, itu. Nanti saudara akan paham dengan sendirinya setelah saudara nanti akan diulang-ulang. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke case yang ketiga. Bagaimana jika melakukan 2 jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351 diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp4.500 dan juga pasal 360 diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan. Seumpama ini seumpama saja ini ya, seumpama saja, seumpama. Tidak usah dijadikan ini kok masa penjara kemudian 1 tahun kurungan. Ini hanya seumpama. Dalam hal ini hakim harus mengadakan pilihan dulu. Maksudnya begini, kalau hakim ingin menjatuhkan penjaranya semua, maka kembali yang absorpsi dipertajam, yaitu apa? Diambil pidana terberat ditambah 1/3, begitu ya. Nah, apabila hakim ingin menjatuhkan antara
penjara dan kurungan, maka juga sama. Kalau dipilih ancaman pidana tidak sejenis, maka digunakan sistem. Jadi, mohon maaf, saya ulangi lagi. Kalau ini dipilih penjara yang sejenis, yaitu sama-sama penjara mungkin ya, dipilih pidana sejenis, mungkin sama-sama penjara, maka modelnya absorpsi dipertajam, yaitu diambil pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pidana terberatnya kan 5 tahun, tambah sepertiga dari 5 tahun. Jadi 6 tahun 8 bulan. Ini ya. Jadi coba lihat, berarti kan 6 tahun 8 bulan. 5 tahun tambah sepertiga dari 5 tahun. Sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan 6 tahun 8 bulan. Nah, tapi saudara, kalau ini hakim itu memilih pidana yang tidak sejenis, jika tidak sejenis bagaimana? Jika tidak sejenis, maka sistem kumulasi diperlunak atau diperingan. Contohnya, untuk pasal 351 dipilih pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Untuk pasal 360 dipilih pidana kurungan 1 tahun. Maka maksimumnya berapa? Sama begitu ya. Jadi ini dipilih penjara 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ini dipilih kurungan saumpama. Nah, terus bagaimana modelnya? Modelnya jelas 2 tahun 8 bulan penjara ditambah sepertiga dari 2 tahun 8 bulan penjara. Sama dengan berapa? 3 tahun. Jadi kan jelas ya. Seolah dipilih yang demikian, ini kan kita akan melihat begini. 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 8 bulan, ditambah sepertiga 2 tahun 8 bulan. Nah, ini kan begini. Jadi hasilnya berapa? 3 tahun, 6 bulan, 20 hari. Ini kan hasilnya. Oke, hasilnya kan itu ya. Kemudian, nah kalau dipilih adalah nah itu. Kemudian kita akan kembali bagaimana kalau dipilih pidana denda dan pidana penjara, maka kembali ke contoh perhitungan ini. Nah, ini lagi yang namanya pidana apa namanya? Kurungan pengganti nanti akan ada kurungan penggantinya, denda dijadikan, jadi dendanya dijadikan kurungan pengganti denda. Demikian ya, dijadikan kurungan pengganti denda. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Bagaimana untuk konkursus realis berupa pelanggaran, teman-teman? Nah, berlaku pasal 70, yaitu menggunakan sistem kumulasi. Sistem kumulasi ini apa? Menurut pasal 70 ayat 2, sistem kumulasi itu hanya dibatasi sampai 1 tahun 4 bulan. Contohnya begini, A melakukan 2 pelanggaran, gitu ya. A melakukan 2 pelanggaran. Coba saudara lihat bukunya ini. Kalau enggak pakai buku susah. Karena saya untuk menjelaskan pakai begini juga agak lumayan susah ini. A melakukan 2 jenis pelanggaran. Masing-masing pidana kurungannya adalah 6 bulan dan 9 bulan. Maka maksimumnya berapa? Langsung dijumlahkan, yaitu ya, kita akan lihat saja. A melakukan 2 jenis
Yang satunya itu berapa bulan? Satunya adalah 6 bulan. Duanya 9 bulan. Nah, ini karena pakainya akumulasi, maka kan di berapa pidana kurungannya? Pidana kurungannya sama dengan 6 ditambah 9. Kalau 6 ditambah 9 sama dengan 15 Bu. Nah, begini. Karena begini, kalau 15 bulan, ingat bahwa di dalam pasal 70 maksimalnya adalah dibatasi 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Nah, ini berapa? 15 bulan itu berapa? 1 tahun 3 bulan. Oke, jadi masuk ya. Nah, coba kalau contohnya adalah yang satunya 9 bulan dan yang duanya 9 bulan. Kira-kira berapa? Kan total 18 bulan itu berapa? 1 tahun 6. Nah, karena ini 1 tahun 6 bulan, maka maka jatuhnya bukan 1 tahun 6 bulan, tapi 1 tahun 4 bulan. Karena ini sesuai dengan maksimal. Ya, itu sesuai dengan pasal 170. Jadi kalau ada kasus yang begini, maka jatuhnya 1 tahun 4 bulan. Tidak 1 tahun 6 bulan karena dibatasi. Oke. Selanjutnya, untuk konkursi realis berupa kejahatan ringan, berlaku pasal 70 bis, yaitu menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum penjara tidak boleh 8 bulan. Contohnya A melakukan pencurian ringan 364, penggelapan ringan 373. Kemudian berapa pidananya? Karena melakukan 2 kejahatan. Oh, pidananya 6 bulan penjara. 6 bulan penjara itu belum lebih dari 8 bulan sehingga masih oke. Tapi beda lagi ketika kasusnya yang kedua, A melakukan 3 jenis kejahatan, yaitu pencurian ringan, penggelapan ringan, kemudian ada penipuan ringan. Nah, terus berapa pidananya? Total ternyata ketika dijumlahkan adalah 9 bulan. Karena total 9 bulan melebihi dari batas maksimum 8 bulan, maka pidananya adalah 8 bulan. Nah, itu paham ya? Oke, selanjutnya sekarang ini terakhir. Untuk konkursus realis baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Coba sekarang saudara lihat pasal 71 KUHP. Lihat ya. Jika seseorang telah melakukan jika seseorang setelah dijatuhkan pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana. Ingat ya, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara diadili. Tanggal 1 bulan 1 A melakukan 362. Tanggal 5 bulan 1 A melakukan pasal 351. Tanggal 10 bulan 1 melakukan pasal 480. Kemudian tanggal 20 bulan 1 melakukan 378. A ditangkap dan diadili atas kejahatan pada tanggal 1, ya, pada tanggal 5, pada tanggal 10, dan tanggal 20. Maka maksimum pidananya berapa? Kita akan lihat. Kita akan lihat. Maksimum pidananya adalah 5 tahun. Ini tertinggi kan soalnya apa ini? 35, 80, 378. Nah, tertinggi kan 362 ini. Nah, berarti 5 tahun plus 1/3 kali 5 tahun. Total berarti pidananya adalah
6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan. Nah, jadi kita akan lihat. Nah, terus ini. Nah, ternyata untuk keempat kejahatan itu hakim, jadi karena maksimumnya kan ini ya, 6 tahun 8 bulan. Ini kan maksimum. Hakim boleh menjatuhkan di bawah ini. Nah, ini. Nah, untuk keempat kejahatan ini, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 20 ini, ternyata hakim tidak menjatuhkan maksimal 6 tahun 8 bulan, tapi hanya menjatuhkan berapa? Hanya menjatuhkan 5 tahun. Setelah putusan dijatuhkan, diketahui ternyata pada tanggal 14 bulan 1, nah itu masih di sini posisinya ya, 14 bulan 1 melakukan pasal 362. Melakukan pasal 362. Maka berapa pidananya? Nah, pidananya berapa ini? Nah, karena tadi sudah, nah ini, ketika hakim menjalankan ini, mau menjatuhkan ini, 372 coba dilihat berapa maksimum pidananya. 372. 372 tentang apa coba? 372. Kemarin sudah tak minta saudara itu menghafalkan. 372 tentang apa? Penggelapan. Maksimum pidananya adalah paling lama 4 tahun. Ya kan? Ini kan harusnya 4 tahun. Nah, 4 tahun. Nah, sekarang karena sudah dijatuhkan 6 tahun 8 bulan, ya, 6 tahun 8 bulan. Wong kalau ini masuk ke sini, itu kan maksimalnya juga 6 tahun 8 bulan. Coba kalau kejahatan tanggal 14 ini diketahui sebelum adanya putusan pengadilan, maka ini pasti akan dijadikan di sini, ya kan? Karena dijadikan di sini maka tetap maksimum 6 tahun 8 bulan. Nah, ternyata ini diketahuinya setelah putusan pengadilan. Maka karena kejadiannya tanggal 14 masih di dalam ini, hakim ketika mengadili pasal 372 tidak boleh lepas dari maksimum ini. Oleh karena itu, apakah maksimumnya dijatuhi 4 tahun? Tidak. Karena ini sudah 5 tahun tadi, ya kan? Ini karena sudah 5 tahun, maka bagaimana? Maka bukan 4 tahun yang dijatuhkan, tapi 6 tahun 8 bulan dikurangi 5 tahun. Sehingga yang dijatuhkan hanya bisa 1 tahun 8 bulan untuk tindak pidana yang dilakukan tanggal 14. 1 tahun 8 bulan. Nah, gitu ya. Nah, ini gini teman-teman semua, memang agak lumayan rigid dan rinci, sehingga mohon saudara nanti belajar lagi dibaca bab konkursus realis di dalam bukunya Probarda, kemudian saudara sering latihan. Saya yakin yang mungkin pemahaman saudara kurang ngeh gitu ya, kurang total itu artinya itu paling di sini, yang ini, ya kan ini. Saya akui memang ya ini agak paling susah di antara yang lain karena harus mengganti kurungan, harus mengganti denda ke dalam kurungan pengganti denda. Nah ini yang agak lumayan butuh waktu dan butuh pemahaman yang lebih ya tapi terus belajar dan dipahami. Kalau yang lain ini relatif mudah, silahkan dibaca lagi. Nah nanti soal-soal yang keluar biasanya adalah saya case-case yang demikian ini. Mungkin itu sahabat-sahabat, teman-teman semua yang dapat saya sampaikan, nanti akan saya upload di Elena, dan nanti silahkan saudara bisa bertanya di Elena ataupun lewat WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.